Astagfirullah. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kejam sekali Bapak. Subhanallah. Tadinya saya itu respect ke Bapak. Setelah Bapak begini, malah justru saya membiarkan agar Bapak dicambuk terus. Silahkan Ibu cambuk sesuka hati Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Mr. X tentunya di channel Mata Putih. Ya teman-teman, ini kita sedang berada di lokasi yang amat sangat membangongkan ya. Bahasa letoynya seperti itu. Bahasa biasanya itu sangat membingungkan ya. Ini kenapa setiap tanggal 15 Jawa ataupun 15 Arab ya, itu di tempat ini selalu dibunyikan, dengar nggak, nada-nada pujian ataupun sholawatan. Itu selama satu malam full terjadi di desa ini, di setiap musola dan masjid. Ini sesuatu yang cukup tabu ataupun cukup awam buat saya, karena saya itu baru saja menjejakkan kaki di desa ini. Ini yang membuat saya itu penasaran. Katanya sih setelah berbincang-bincang dengan kepala desa dan kepala dusun setempat, kalau ritual ini bukan ritual ya, kebiasaan ini dilakukan untuk meringankan beban dari orang desa sini yang berdosa gitu teman-teman. Katanya ketika kita bersolawat ya, mengucapkan solawat dengan terus-menerus dan nada yang keras akan meringankan bebannya. Dan katanya ketika tanggal 15 Jawa ataupun tanggal 15 bukan nasional ya, ini pas bulan purnama, itu sering sekali terlihat penampakan ataupun siksaan dari malaikat ke orang-orang zolim gitu teman-teman. Nah ini tadi juga ketika saya di masjid ya, melakukan sholawat bersama-sama, saya mendengar ada orang yang melihat penampakan di tempat ini. Makanya saya langsung ke sini. Dan yang melihat bukan hanya satu orang teman-teman, tapi 4 orang. 4 orang itu adalah 4 orang pemburu ya, yang bekerja bersama-sama untuk berburu apa yang mereka dapatkan malam ini gitu. Nah karena mereka melihat penampakan yang mengerikan menurut mereka, jadi mereka terbirit-birit pulang dan nggak berani ke sini ya. Ini padahal rutinitas mereka, tapi mereka baru ingat kalau hari ini tuh tanggal 15 itu teman-teman. Teman-teman, lebih baik kita langsung saja mencari ya keberadaan di mana mungkin karena si makhluk astral tersebut sering berpindah-pindah. Kalau menemukan syukur alhamdulillah, kalau tidak ya saya minta maaf ya teman-teman ya. Assalamualaikum. Mungkin kita harus sholawatan dulu teman-teman di sini. Ya Habibi ya Muhammad. Astagfirullah. Kok baru ada suara teriakan ya? Assalamualaikum. Saya mancing lagi teman-teman ya. Ya Habibi. Tuh kan. Saya berselawat di sini. Suaranya tadi tiba-tiba keluar lagi. Ini padahal tengah malam teman-teman, tapi saya mendengar ada suara kukuruyuk ayam. Ini pertanda nggak baik teman-teman.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bolehkah saya melihat kejadian apa yang ada di tempat ini? Izinkanlah saya melihatnya. Maaf ya, kamera. Ini saya ini dulu. Sini, sini mas. Astagfirullahaladzim. Langsung mendapatkannya nih. Astagfirullah. Lihat, kita nggak tahu ya. Astagfirullahaladzim. Ternyata memang benar ada siksaan. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Tadi kan minta tolong. Astagfirullahaladzim. Ini mau didekatkan, takut. Astagfirullah. 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 Teman-teman bisa terdengar nggak teriakannya? Padahal ini lumayan keras ya. Astagfirullah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Astagfirullah. Bisa berhenti sebentar ibu? Astagfirullah. Ini sampai teman-teman bisa lihat tangannya itu sampai gemetar ya, kayak gini ya. Mungkin saking sakitnya ataupun sangat sakit ya. Tangannya pun sampai, ya Allah ya Rabbi. Bapak itu siapa? Kok disisa sama ibu-ibu itu? Kelihatannya ibu itu masih muda. Oh, dia ibu kamu. Astagfirullahaladzim. Ibu kamu masih muda seperti itu? Wow. Berarti ibu kamu awet muda ya? Ibu, apa yang terjadi? Kok ibu tega mencambuki anaknya seperti itu? Mohon maaf ya ibu ya. Astagfirullah. Ibu, boleh saya lihat enggak cambuknya itu terbuat dari apa? Astagfirullah, teman-teman. Cambuknya itu ternyata sangat panjang, teman-teman. Astagfirullahaladzim. Sampai segini loh. Ini mengenai bapak. Astagfirullahaladzim. Oh, seperti itu pak. Ini sangat panas sekali teman-teman yang saya rasakan. Bapak ini, bentar ibu. Ibu jangan mencambuki terus. Kasihlah anak ibu buat penjelasan. Ya, nanti kalau ibu mencambuki dia, saya di sini saya kena cambuk gimana? Nanti ibu juga dapat dosa, salah mencambuk orang. Bapak, kok pakaian bapak seperti seorang dokter? Apakah bapak dokter? Oh, sejenisnya. Lalu apa? Mantri?
Ya Allah. Mantri. Jadi teman-teman, bapak ini adalah seorang mantri ketika masih hidup. Apa yang bapak lakukan, kesalahannya? Apakah bapak mantri gadungan? Kok bisa disiksa seperti ini? Apakah bapak kenapa mengobati orang dengan betul? Apakah karena minta bayar yang sangat tinggi? Tidak juga. Ya Allah. Terus apa? Kok ibumu sampai marah seperti itu? Astagfirullahaladzim. Benarkah itu, Ibu? Astagfirullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kejam sekali, Bapak. Subhanallah. Tadinya saya itu respect ke Bapak. Setelah Bapak begini, malah justru saya membiarkan agar Bapak dicambuk terus. Silahkan Ibu cambuk sesuka hati Ibu. Karena ini memang orang bejat seperti ini. Lebih baik saya mundur ya. Takut saya kena cambuk juga. Karena ini memang kesalahan yang sangat fatal ya. Dan tidak diizinkan juga. Tidak ada ampun buat Bapak ini. Enggak, saya enggak menolong Bapak. Saya akan mengizinkan Ibu itu untuk mencambuki Bapak. Teman-teman, kita biarkan ya dia mendapat hukuman cambuk ya. Ini kenapa saya membiarkannya teman-teman? Ini Bapak ini ya dicambuk itu karena nauzubillah. Bapak ini selama masih kecil hingga dewasa hidup berdua bersama ayahnya. Dan Bapak ini ketika ayahnya sudah meninggal, dia itu kan sudah menjabat sebagai mantri. Dan dia itu ingin mengabdi terus berbalas budi kepada ibunya. Tetapi hal yang sebaliknya terjadi kepada ibunya. Ini di luar dugaan teman-teman. Yang terjadi apa? Karena melihat ibunya itu awet muda, jadi bapak ini tertarik kepada ibunya dan memaksa ibunya melakukan hubungan badan. Auzubillahi min dzalik. Makanya dia membiarkan ibu ini mencambukinya. Astagfirullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu, tolong ya. Ibu mau mencambuk anak ibu sesuka hati ibu silahkan. Ya. Tapi tolong jangan memberikan suara ataupun membuat orang yang masih hidup itu melihatnya. Karena ini sangat berbahaya gitu Ibu. Kalau di mata saya sih nggak apa-apa, saya sering melihat. Tapi untuk di hadapan orang awam, tolong jangan Ibu. Lebih baik saya minta Ibu tolong bawa anak Ibu ya. Jangan siksa dia di sini ya. Ya Ibu ya. Bawa anak Ibu, terserah mau disiksa di mana, mau di laut ataupun di mana. Di sini boleh, tapi jangan sampai anak Ibu ini disiksa tapi dilihat oleh manusia biasa. Ya. Ini cukup ya, cukup di saya saja dan teman saya. Nanti ini kan saya record ya Ibu ya. Nanti ini untuk pembelajaran ya buat orang-orang yang ada di desa ini. Jadi mitos di sini itu benar. Ya, silakan bawa. Silakan. Saya nggak melarang. Silakan jika Ibu ingin membawa, dan saya nggak akan membantu Bapak ini karena dosanya itu sangat besar. Astagfirullahaladzim. Jadi gini ya teman-teman ya. Saya sengaja membiarkan karena
saya ingin memberi pelajaran juga. Ini sudah dosa yang tidak ada ampun ya. Dosa yang menyekutukan Allah, dan dosa yang menganiaya ibunya, dosa yang melakukan ini kepada ibunya, itu dosa yang tidak bisa diampuni, termasuk bunuh diri juga ya. Astagfirullahaladzim. Sudah di bawah teman-teman. Astagfirullahaladzim. Nauzubillahi min dzalik. Ini bukti nyata tadi di sini teman-teman ya. Astagfirullahaladzim. Ini tadi saya kenapa menyuruh ibu itu pergi, agar takutnya itu ada orang yang melihatnya nanti akan trauma gitu teman-teman. Ini gini ya teman-teman, tadi saya ceritakan setelah, sebenarnya kejadian itu tidak berlangsung seketika, mungkin makin lama karena memiliki perasaan ya, sedangkan si mantri ini belum menikah ya, jadinya hasratnya pun karena sudah lama sekali, bahkan dari kecil ya, mungkin ketika usia masih ya di atas 6 tahun itu nggak pernah bertemu dengan ibunya. Sekali bertemu dengan ibunya, kondisi ibunya masih awet muda, masih cantik ya, kebetulan ibunya itu tradisi Jawanya itu masih sangat kental, mungkin perawatan tubuhnya itu perawatan tradisional ya, makanya ibu itu awet muda, dan anaknya pun tiba-tiba menyukainya dan tergoda gitu teman-teman. Nauzubillahi min dzalik. Ini hal yang tidak diizinkan ya oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau anak menyentuh ibunya itu tidak baik gitu teman-teman. Astagfirullahaladzim. Dan gini ya teman-teman ya, siksaan itu selalu ada. Mungkin di dunia itu kita itu tidak merasakan siksaan, tapi suatu saat ketika kita sudah meninggal, itu baru siksaan sesungguhnya datang. Nauzubillahi min dzalik. Wallahu alam ya. Ini kita dibuktikan ya, diwujudkan ya, sosok yang menyiksa benar juga apa yang orang desa sini lakukan, yaitu sholawatan ketika bulan purnama ataupun tanggal 15 gitu teman-teman. Ini terjadi karena ya seperti ini teman-teman. Auzubillahi min dzalik. Mungkin dulunya ada orang hebat ya yang seperti saya, mungkin pernah melihat, menjumpai, akhirnya diadakanlah acara sholawatan ketika bulan purnama. Ya, ini jarang sekali terjadi di desa manapun. Baru kali ini saya melihat seorang mantri ya, yang akhlaknya itu nauzubillahi min dzalik. Mungkin memang dia itu seharusnya untuk menikah, tapi kenapa belum menikah saya nggak tahu. Saya nggak mau ikut campur untuk masalah dia. Yang saya sesalkan, kenapa dia mengikuti nafsu bejatnya kepada ibunya. Ya, itu lebih parah. Lebih baik ya kalian menikah ya, dan dosanya itu lebih kecil ketika kalian itu melakukannya kepada orang lain daripada ke ibu kalian. Itu sudah tidak ada ampun, itu dosa besar. Nauzubillahi min dzalik. Ya mungkin dari sini kita bisa ambil kesimpulan ya, kesimpulannya itu entah itu saudara, entah itu keluarga, ketika jarang bertemu jangan sampai satu kamar gitu ya, samakan sampai satu kamar itu teman-teman. Apalagi kalian yang punya keluarga ya, kakak adik juga hati-hati, yang sudah lama merantau ketika pulang ya, kalian satu kamar, itu sangat berbahaya ya, sangat berbahaya sekali. Nauzubillahi min dzalik. Jadi ini saya mohon maaf ya teman-teman ya, ini menceritakan sesuatu yang mungkin tidak layak untuk dipertontonkan sebenarnya, tapi ini memang bagus untuk pembelajaran kita gitu teman-teman. Mungkin sampai di sini dulu, saya Mr. X mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pulang ya teman-teman ya. Astagfirullah.